Halo semua, di video kali ini kita akan bahas tentang OS Command Injection atau Operating System Command Injection. OS Command Injection ini adalah sebuah vulnerability yang juga dibahas di dalam OWASP Top 10 ya. Kalau kita lihat di situs resmi OWASP Top 10, pada Top 10 listnya itu ada pada kategori ketiga yaitu injection. Oke, kalau kita buka injection, kita bisa melihat di sini ada beberapa contoh injection yang diberikan. Seperti SQL injection, NoSQL injection, OS command injection, oke? Dan juga yang lainnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah OS command injection. Kenapa saya pilih OS command injection ini sebagai introductory course untuk khususnya injection atau OWASP Top 10 pada umumnya? Karena OS command ini sangat mudah dipahami ya, karena hanya berhubungan dengan operating system command, seperti komen-komen yang kita masukkan ke dalam CMD atau PowerShell pada Windows atau pada terminal Linux, ya, komen-komen yang kita masukkan ke dalam terminal Linux untuk menjalankan perintah-perintah tertentu. Jadi saya yakin kalian semua sudah sangat familiar sekali dengan komen-komen tersebut. Selain itu, untuk mendeteksi apakah sebuah website itu vulnerable terhadap OS command injection atau tidak, itu juga lebih gampang, oke? Dan juga kita tidak perlu mempelajari bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa SQL. Kalau kita ingin bahas tentang SQL injection, tentu kita harus terlebih dahulu paham cara kerja dari bahasa SQL tersebut, oke? Nah, untuk OS command ini saya yakin kalian semua sudah paham ya. Oke. Jadi apa itu OS command injection ini? OS command injection ini adalah sebuah vulnerability di mana seorang hacker itu bisa menjalankan perintah dari sebuah operating system pada sebuah website. Ya, tergantung servernya. Jika servernya menggunakan Windows, maka command yang digunakan adalah command yang bisa dijalankan di Windows seperti cmd atau batch ya. Atau jika servernya menggunakan Linux, ya, command yang digunakan adalah command-command yang kita gunakan untuk menjalankan perintah pada terminal Linux seperti bahasa bash dan sebagainya. Oke. Sepintas memang terlihat sepele, yaitu kita hanya menjalankan perintah-perintah operating system command pada sebuah website. Tetapi vulnerability ini juga berakibat fatal ya jika terjadi pada sebuah website. Kita bisa lihat di sini akibat yang bisa terjadi jika sebuah website itu vulnerable terhadap OS command injection. Oke. Ya, seorang hacker itu bisa mengupload dan mendownload data pada sebuah website dan ini sangat berbahaya. Bisa saja yang diupload itu file-file yang berbahaya ya. Atau bisa di-download data-data penting dari website kita. Oke, kemudian bisa mengakses server. Ya, jika servernya sudah diakses, tentu saja bisa dilakukan apa saja terhadap website tersebut. Kemudian bisa juga mengedit user security levels. Mungkin misalnya mengubah password seorang user, oke, atau membloknya sekaligus. Jadi sangat berbahaya dan juga bisa mengakses aplikasi adminnya. Ya. Dan jika sudah bisa menguasai atau mengakses aplikasi admin, tentu saja semua halnya bisa dilakukan. Karena yang mengatur website itu adalah adminnya sendiri. Okay? Kemudian bisa juga mengakses sensitive data, misalnya data-data di mana password atau username itu disimpan, atau data-data sensitif lainnya. Okay? Seperti data-data bank ya. Jadi sangat berbahaya sekali jika terjadi hal seperti ini. Dan juga bisa mengakses
local network. Misalnya ada server lain yang berada dalam satu jaringan, itu pun juga bisa diakses setelah hacker itu mampu mengakses sebuah sistem melalui sebuah website melalui OS command injection. Jadi akibat yang dapat dialami oleh sebuah website itu juga sangat berbahaya, sama fatalnya dengan vulnerability yang lain. Oke, itu kita akan bahas OS command execution ini. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan membuat sebuah dummy website atau website sederhana yang akan kita jadikan sebagai contoh alat demonstrasi ya. Kita akan lihat dari sudut pandang seorang web developer, bagaimana seorang web developer pemula, ya khususnya para pemula ya, mengembangkan websitenya dan melalaikan aspek-aspek tertentu dalam proses pengembangan website tersebut, sehingga website yang dikembangkan tersebut menjadi vulnerable terhadap OS command injection. Oke, kita akan menggunakan bahasa Python saja dengan menggunakan framework Flask biar lebih simple ya, karena Flask itu lebih mudah digunakan karena kita hanya untuk membuat alat demonstrasi saja. Ya ada framework yang lain seperti Django dan yang lain-lainnya, tapi agak lebih rumit dan tidak cocok untuk demonstrasi kali ini. Oke, kita akan langsung saja membuat website tersebut. Kita akan membuat website sederhana, yaitu website yang menyediakan layanan ping. Jadi kita bisa menjalankan perintah ping pada website tersebut. Nah, untuk membuat websitenya, pertama kita buat dulu folder baru di desktop saja biar lebih gampang. Oke, klik kanan pada desktop, pilih new, pilih folder, kemudian buat nama project kita, misalnya ping, ping ataupun ping web ya. Jadi terserah kalian mau buat nama projectnya apa. Oke. Setelah kalian buat foldernya, kemudian kalian tarik foldernya ke salah satu IDE yang kalian miliki. Oke. Bisa PyCharm ataupun VS Code ataupun ke text editor seperti Sublime Text. Oke. Misalnya saya contohkan ke PyCharm. Tarik saja foldernya ke PyCharm. Ya, tunggu projectnya selesai loading. Nah, sekarang kita projectnya sudah selesai loading. Ya, tetapi di sini kita lihat ada notifikasi di atasnya yaitu invalid Python interpreter. Oke. Jadi Python yang kita gunakan untuk project kita ini itu tidak valid katanya. Itu biasanya terjadi kalau kalian menggunakan PyCharm ya. Jadi kita harus men-setting interpreter yang ingin kita gunakan secara manual, oke? Untuk mengatur interpreternya, pertama kita klik pada file menu di atas, kemudian pilih setting. Oke, pada setting ini kita cari project folder kita yaitu ping. Klik pada ping, kemudian pilih Python interpreter. Oke. Nah, di sini sudah ada Python 3.11, tapi katanya invalid ya. Oke, karena invalid kalian bisa pilih interpreter yang lain. Di sini jika kalian punya yang terbaru misalnya 3.12 kalian pilih itu, atau kalian ingin interpreter yang versi di bawahnya juga bisa, oke? Atau kalian bisa add interpreter di sini. Pilih local interpreter, kemudian pilih interpreter yang ingin kalian gunakan, oke?
Misalnya Python 3.11, kemudian pilih OK. Oke, kita di sini tidak ada library yang ada pada interpreter yang kita gunakan, masih kosong. Untuk itu kita klik pada go to tool window. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada package dasar ya yang sudah ada. Tapi kita akan menggunakan Flash di sini. Untuk itu kita akan download Flash. Ketik saja di situ Flash. Nah, kita akan install Flash. Klik pada install. Kita akan install yang paling baru 3.0.2. Oke, kita akan tunggu proses instalasi dari Flash. Oke. Oke, nah sekarang instalasi dari Flash-nya sudah selesai. Kita bisa langsung mengcoding membuat website ping kita, oke? Nah, di sini kita lihat sudah ada file Python di dalamnya, yaitu main.py, tetapi isinya adalah ini ya. Itu ini kita hapus. Mungkin kita coba dulu apakah interpreternya sudah bisa dijalankan. Kita langsung saja print to test, print test, oke. Kemudian klik run. Ya, ternyata interpreternya sudah bisa kita gunakan ya. Sekarang kita buat yang main.py-nya yang berisi tentang Flash. Oke, pertama kita import Flash, yaitu from Flash, import Flash dengan huruf besar. Oke, karena kita akan menggunakan Flash ini untuk variable up kita. Setelah kita import, kita buat variable up, kemudian baru kita masukkan Flash yang sudah kita import tersebut. Kemudian garis bawah 2 kali, name, garis bawah 2 kali. Oke. Jadi untuk membuat program Flash itu selalu ada variable up seperti ini ya. Oke. Karena variable up ini akan kita jalankan nanti. Nah, setelah itu kita bisa langsung membuat fungsi untuk menjalankan ping di website kita. Oke. Tapi sebelum membuat fungsi untuk menjalankan pingnya, karena fungsi ini tidak akan berjalan kalau kita tidak mengklik sebuah tombol atau menekan enter pada website kita nanti ya. Jadi untuk itu fungsi ini harus kita mapping. Kita beri mapping terlebih dahulu supaya apapun yang kita klik nanti untuk menjalankan ping di website kita akan bisa mencari, mengarahkan perintahnya ke fungsi yang kita buat di Flash ini, di main.py ini. Oke, untuk membuat mappingnya di dalam Flash itu kita gunakan add seperti itu, kemudian up titik route, oke, kemudian kurung. Dalam kurungnya kita masukkan root directory, oke. Inilah mappingnya, nanti akan dicari di mana perintah itu disampaikan, oke. Nah, setelah kita buat root directory-nya yang berupa garis miring tersebut, kita tentukan metode yang akan kita gunakan di website kita. Maksudnya metode dari request ya, yang akan kita gunakan. Yaitu kita akan menggunakan get dan post. Jadi di sini kita buat metode. Oke. Sama dengan kita buat list, kemudian itemnya kita isikan dengan get, huruf besar, dan juga post. Oke, setelah kita buat mappingnya, baru kita buat fungsi dari pingnya. Oke, misalnya kita buat nama fungsinya index. Oke, nah untuk membuat fungsi pingnya, pertama harus kita tentukan kondisinya ya. Jika request yang kita lakukan itu berupa post, maka kita akan jalankan fungsi pingnya. Jadi kita buat seperti ini, if
request.form, request.method ya, sama dengan post. Titik 2. Ya, request ini belum kita import. Request ini berasal dari request dalam modul Flask ya. Kalau ini kita coba pakai bisa di sini. Arahkan kursor ke situ, kemudian import this name. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Ada urllib, ada script. Tetapi tidak ada dari Flask ya. Kalau kita coba klik di situ, di sini akan diimport dari urllib. Kita akan gunakan request dari Flask. Oke, itu kita import secara manual di atas, koma, request. Oke. Nah, setelah kita import request-nya dari Flask, baru kita akan menjalankan ping dengan menggunakan bahasa Python ini. Nah, untuk menjalankan ping, kita akan menggunakan bahasa dari sistem yang kita gunakan. Misalnya kalau Windows, maka kita akan menggunakan bahasa batch atau CMD. Misalnya saya contohkan seperti ini. Kita buka CMD. Nah, untuk melakukan ping pada CMD, biasanya kita ketik komennya seperti ini ya. Ping, kemudian N. Kalau pada Windows itu N, kalau pada Linux itu C ya. Untuk menentukan jumlah dari ping yang akan kita gunakan, yang akan kita lakukan. Misalnya ping, kita ingin melakukan ping sebanyak 4 kali, misalnya kita masukkan ping di situ. Kemudian baru kita masukkan sebuah IP address yang akan kita ping ataupun sebuah domain name. Misalnya google.com. Oke. Kita enter. Nah, pingnya akan berjalan seperti ini. Nah, inilah yang akan kita jalankan di website kita. Jadi, kita akan menggunakan komen seperti ini. Untuk itu, kita akan membuat variabel untuk bisa menyimpan dari host yang akan kita ping tersebut. Atau host name-nya, oke. Untuk itu, kita buat variabel yang namanya host. Host-nya kita ambil dari request.form. Request.form.get host, oke. Kemudian baru kita masukkan komen seperti yang kita buat di CMD tadi. Oke, pertama kita buat dulu variabel komen. Kita masukkan komen yang tadi, tetapi di sini kita gunakan f-string supaya bisa kita masukkan hostnya. Oke, karena kita meminta input dari user. Oke, komennya tadi yaitu ping, kemudian n, kemudian jumlah ping yang kita inginkan, misalnya 4 kali ping, baru kita masukkan variabel host yang berupa input dari user ya. Nah, setelah komennya kita buat seperti itu, baru kita baca komennya dengan menggunakan modul OS. Oke. Pertama kita import dulu modul OS-nya di atas. Import OS, oke. Nah, setelah itu kita buat variabel ping, misalnya hasil dari ping ya, ping result. Ping result sama dengan kita baca komen yang kita buat di atas dengan menggunakan os.popen, proses open ya, popen. Kemudian kita masukkan variabel comment dot read, oke, kita baca. Nah, setelah itu baru kita return. Nah, hasil dari ping yang sudah kita baca dengan menggunakan OS ini kita akan simpan dalam bentuk JSONify, dalam bentuk JSON. Jadi di sini kita gunakan JSONify dari Flask. Kita import JSONify, oke, dari Flask. JSONify. Kemudian kita buat variabel baru dengan namanya yang sama dengan ping result di atas. Ping result sama dengan, oke, baru kita masukkan variabel ini, ping result. Ping result, oke. Nah, variabel ping result ini nanti akan kita gunakan di dalam index.html.
Untuk sementara index.html-nya belum kita buat ya. Nanti kita akan buat setelah kita mengcoding JSON mengcoding Flash-nya di sini. Setelah itu kita return render template. Ya, kita akan merender ke dalam HTML ya. Jadi di sini kita buat file HTML-nya index.html. Oke, kita belum ada index.html-nya. Dan di sini render template-nya juga belum kita import. Itu kita import dari Flash sini render template. Oke. Nah, setelah kita buat fungsi dari ping-nya, baru kita jalankan variabel up-nya ini di bawahnya. Oke. If name sama dengan main. Oke. Jangan lupa garis bawahnya 2 kali. Kemudian kita jalankan up.run. Oke. Up yang ini. Dan di dalam kurungnya ini kita aktifkan debug-nya. Oke. Debug sama dengan true. Nah, fungsi dari debug sama dengan true ini, nanti jika terjadi error pada aplikasi yang kita buat ini, nanti akan nampak errornya pada halaman HTML yang kita buat nanti. Nah, itulah fungsi dari debug sama dengan true ini. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah selesai coding untuk ping-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat index.html-nya. Untuk membuat index.html, kita akan buat folder baru di dalam folder ping yang ini, oke, yang project kita ini. Kita klik kanan pada ping tersebut, folder ping project kita tersebut, pilih new, kita pilih folder lagi ya, oke, directory. Kemudian foldernya kita beri nama templates, oke, yang templates yang menggunakan S, oke. Kemudian enter. Nah, di dalam template ini kita buat lagi sebuah file baru. Klik kanan pada folder template tersebut, pilih new, pilih file. Kemudian kita beri nama index, oke? Index.html.
Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat script dengan menggunakan JavaScript untuk menjalankan form yang kita buat ini. Oke, misalnya button atau tombol yang kita buat tadi, ataupun kita akan beri fungsi pada tombol enter pada keyboard supaya bisa dijalankan untuk fungsi pingnya. Oke, untuk itu kita akan buat tagging script di bawah div ini. Oke, script. Nah, di sini kita akan mengolah beberapa elemen dari HTML-nya. Yang pertama itu adalah elemen dari form itu sendiri. Untuk itu kita akan buat variabel form. Kita buat variabel konstan saja. Form const form sama dengan kita ambil ID dari formnya, yaitu ping form ya. Kalian bisa lihat ID-nya di sini. Ping form. Caranya adalah document.getElement by ID. Masukkan nama dari ID-nya adalah ping form. Oke, selanjutnya kita juga akan mengambil ID dari input, yaitu input box-nya ya. Karena kita akan mengambil teks yang dimasukkan oleh user ke dalam input box-nya. Kemudian kita ketik lagi const input. Sebaiknya kita beri saja namanya host input, oke? Karena yang dimasukkan oleh user itu adalah berupa host name, baik IP address ataupun domain ya. Document.getElement by ID. ID-nya adalah host. Satu lagi adalah yang div untuk result-nya ini. Karena kita akan menampilkan result-nya, kita juga buat variabelnya di situ, const. Kita beri saja nama result div, oke. Document.getElement by ID. ID-nya adalah ping result. Oke, itu adalah beberapa variabel yang kita butuhkan. Selanjutnya, supaya kita bisa menjalankan tombol ping-nya, kita harus menambahkan event listener, oke, pada formnya. Itu kita tambahkan event listener pada form, yaitu form.add_event_listener, kemudian kurung. Nah, di dalam event listener ini ada beberapa parameter. Yang pertama itu adalah tipe dari eventnya, yaitu submit. Kemudian kita akan menggunakan kata kunci asing di sini, karena nanti kita akan menggunakan await untuk menunggu respons dari request-nya, oke? Bagi yang familiar dengan JavaScript, mungkin kalian sudah mengerti ini. Saya tidak akan jelaskan secara rinci di sini, karena tujuan kita hanyalah untuk mendemonstrasikan melihat dari sudut pandang dari web developer, dari aspek-aspek yang mereka lalaikan sehingga menyebabkan OS comment injection. Nah, kita belum masuk ke situ. Sekarang kita baru membuat index.html-nya. Oke, setelah asing, kita masukkan eventnya ke dalam tanda kurung seperti itu, buat tanda panah dengan simbol itu. Kemudian tanda kurung kurawal. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel. Karena input yang dimasukkan oleh user itu akan kita simpan ke dalam variabel ini. Oke, variabelnya kita beri saja namanya host, yaitu host input dot value. Kita ambil value dari host input yang ini ke dalam input box report. Ini mungkin sebaiknya kita beri titik koma JavaScript ya, bukan Python. Oke. Kemudian kita akan membuat try di sini, try and catch method di sini.
try, kemudian catch untuk melihat jika ada kesalahan ya. Kalau pada Python itu adalah try and except. JavaScript itu adalah try and catch, oke? Catch di sini seharusnya ada parameter error, oke? Masukkan error di situ. Nah, pada try ini kita akan menjalankan fungsi dari fetch ya. Yang pertama kita buat dulu variabelnya constant response sama dengan await. Await kemudian fetch ya. Ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengirim respons, oke? Untuk mengirim request yang kita masukkan ke dalam input box tadi. Fetch. Nah, di sini kita masukkan root directory tadi, di mana kita lakukan mapping pada app, maksudnya pada main.py tadi, oke? Kita masukkan lagi di situ, kemudian kita buat lagi kurung kurawal satu lagi. Oke, di dalamnya ini kita tentukan metode yang akan kita gunakan. Metodenya adalah post. Kemudian headernya. Nah di dalam header ini kita tentukan content type-nya, oke? Jangan lupa tutup kurung kurawalnya ya. Kita tentukan content type. Content type. Nah, kalian ketik saja content type-nya seperti ini, oke? Application x www, kemudian form URL encoded. Oke, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Mungkin kalian bisa langsung saja Google atau tanyakan pada AI, oke? Nah, di sini setelah kita masukkan headernya, kita lanjutkan dengan body. Kemudian host sama dengan encoded URI component host. Ya, tapi jangan lupa itu juga diketik di dalam kurung kurawal. Encoded URI component kemudian host di sini, oke? Sebentar, ini fetch-nya ini memiliki kurung ya. Berarti tutup kurung fetch-nya di situ, oke? Nah, setelah fungsi fetch yang kita buat, kita lanjut lagi membuat sebuah variabel. Kita buat namanya data, oke? Nah, data ini adalah yang berupa JSON. Hasil dari respons tadi kita simpan ke dalam JSON ya. JSON response.json. Oke. Tapi kita tambahkan dulu await di sini. Await itu maksudnya jangan langsung di preset, tapi harus tunggu responsnya selesai dulu, oke? Jadi itu fungsi dari await. Kita buat response.json. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya di dalam kontainer div ping result ini. Setelah diproses hasilnya, baru kita tampilkan. Caranya adalah result div dot text content. Jadi kita akan mengubah teks kontennya dengan menggunakan data dot ping result. Oke. Nah, ping result ini bukan ID, tetapi variabel atau hasil dari ping yang kita buat di dalam main.py. Yaitu yang ini, oke?
ping result. Nah, hasil tersebut kita tampilkan di dalam index.html. Oke. Nah, itu adalah untuk try-nya, fungsi utamanya. Kemudian kita juga harus mengecek apakah ada error atau tidak. Jika terjadi error, nah di dalam catch ini kita akan menampilkan error ya dengan menggunakan console.error. Kemudian kita ketik error, pesan yang ingin kita sampaikan di situ. Pesannya kita gunakan saja pesan errornya ya. Error. Oke. Nah, kemudian kita tampilkan ke dalam result div tadi. Result div dot text content, kita modify lagi text contentnya, kita ganti dengan uh, sebuah pesan error. Oke. Kita ketik misalnya an error occurred while ping, while running atau while pinging the host. Oke. Itu pesan errornya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai untuk scriptnya. Oh ya, kalau kita lihat di sini, ini juga ada tanda kurung di sini ya. Berarti kita akan tutup paling ujung ya, tanda kurungnya. Oke, apakah itu sudah benar? Ya, jangan lupa, ini saya membuatnya di PyCharm, jadi untuk HTML atau JavaScript-nya itu tidak bisa secara otomatis ya, text completion-nya. Code completion-nya itu tidak ada untuk HTML, yang ada itu untuk Python. Oke, tapi tidak apa, kita sudah selesai membuat scriptnya. Kita bisa langsung mencoba uh, index.html-nya ini yang sudah selesai kita buat. Oke, mungkin kita lihat tampilannya dulu, apakah ada yang berubah. Terjadi error. Oh tidak ya, ternyata tampilannya masih bisa kita jalankan. Nah, sekarang kita akan jalankan localhost-nya. Kita jalankan program Flash-nya, main.py-nya dengan menekan tombol run. Oke, kemudian kita buka di sini localhost-nya. Oke, kita akan coba fungsi dari submit-nya. Apakah sudah bisa berfungsi dengan baik? Kita masukkan google.com misalnya, kemudian tekan submit. Dan tidak menampilkan hasil apa-apa. Oke, mungkin kita stop dulu. Stop. Kita akan coba di sini kita masukkan prevent default-nya. Tingkah laku default dari web browsernya. Di sini, mungkin di sini kita masukkan event.prevent default. Oke. Browsernya tidak langsung loading ya ketika kita menjalankan aplikasi pingnya. Oke. Event.prevent default. Kita coba itu apakah bisa. Jalankan lagi run main.py. Oke. Google.com. Masih belum bisa kita lihat ya hasilnya.
Oke, mungkin saya akan mencoba mendebugnya terlebih dahulu. Saya akan meng-cut videonya, nanti saya akan sambung lagi. Oke, setelah saya cek tadi, ternyata banyak salah ketik. Yang pertama itu kita lihat di sini header. Itu harusnya headers, ada S-nya. Kemudian content type ini harusnya huruf besar C-nya dan T-nya juga huruf besar. Oke. Nah, kemudian pada body host encoded, seharusnya ini encode bukan encoded. Oke, encode URI component. Kemudian ini bukan tanda petik tapi seharusnya tanda backtick ya. Yang tanda seperti itu, di sini juga backtick. Oke, kemudian nah di sini masalah juga merupakan salah utamanya konten text content ya, bukan text konteks. Oke. Saya tidak tahu kenapa bisa menjadi text konteks tadi ya. Harusnya text content. Oke. Saya kira itu yang beberapa kesalahan pengetikan tadi. Kita akan coba ulang jalankan. Kita akan lihat apakah bisa berjalan. Kita jalankan run. Oke, kita coba masukkan hostnya, misalnya google.com, submit. Ya, dan hasilnya sudah keluar hasil pingnya. Kita bisa lihat sini reply receive for loss 0%. Artinya berhasil ya. Tapi hasilnya ini tidak rapi ya. Ya mungkin kita akan rapikan sedikit biar lebih nyaman dilihat ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, biar hasilnya lebih rapi, kita akan menambahkan style pada headnya. Saya akan langsung saja dengan cepat masukkan stylenya. Ya, kalian bisa langsung ketik saja karena saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Oke, style, kita masukkan tagging stylenya. Yang pertama yang akan kita style itu adalah container. Yang kelas container tersebut, yang div-nya. Oke. Sini kita gunakan display flags ya. Nanti kita akan bisa meletakkan tampilannya di tengah-tengah, oke? Flags. Dan akan teratur sendiri sesuai dengan jumlah item yang ada di dalam div-nya. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian flags direction. Itu kita akan buat dalam bentuk kolom, oke? Kemudian kita buat itemnya teratur di tengah, misalnya form dan buttonnya berada di tengah ya. Dengan menambahkan align item, center, oke, kemudian justify content, juga center, kemudian tingginya itu kita beri saja 50 VH atau viewpoint. Oke, itu untuk kontainernya. Selanjutnya kita juga akan men-style title-nya biar lebih rapi. Title-nya itu dalam tagging H1 tadi ya. Kita akan membuat display block untuk title-nya. Display block. Kemudian kita akan letakkan teksnya di center, text align, center. Oke, kemudian
Mungkin kita kasih margin saja, margin yang di bawahnya ya, jarak biar ada margin antara title dan juga formnya, margin bottom. Misalnya sekitar 20 pixel aja. Oke, itu untuk H1-nya, untuk title-nya. Selanjutnya kita juga akan men-style form-nya. Form. Oke, untuk display dari formnya juga kita buat dalam bentuk block, display block. Oke. Oke, selanjutnya untuk input box-nya kita kasih style input. Misal kita masukkan aja karena input tadi ada dua ya, yaitu input ada yang text dan ada yang submit. Di sini kita style yang text ya, yang type-nya text. Kita klik di sini input, kemudian kita buat seperti ini, type-nya sama dengan text. Oke, yaitu yang input box-nya. Oke. Ya, pertama kita beri width-nya. Width-nya misalnya sekitar 300 pixel, kemudian tingginya sekitar 30 pixel. Kita kasih padding ya, kasih padding misalnya 10 pixel. Kemudian untuk fontnya, ukuran fontnya kita buat font size misalnya sekitar 16 pixel. Kemudian kita kasih border biar lebih bagus, solid, dan warnanya misalnya apa ya, kita buat agak abu-abu aja. Oke. C C C atau D D D ya, C C C udah bagus. Kemudian kita buat boxnya, ujung dari boxnya itu berbentuk sedikit melengkung ya, jadi tidak kotak seperti yang tadi. Itu kita tambah radiusnya, border radius sekitar 10 pixel. Oke. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, ping result-nya, kita kasih style, kita ambil ID-nya saja, yaitu ping result. Uh, ini hasilnya supaya tidak memanjang seperti tadi, kita kasih saja tab text wrap ya. Untuk itu kita buat di sini word wrap, break word. Oke. Kemudian tingginya 300 pixel saja. Width-nya 400 pixel, agak lebih lebar sedikit. Karena hasil ping itu bisa agak panjang ya, sesuai dengan jumlah ping yang kita inginkan. Supaya bisa kita scroll, nanti kita akan tambah di sini overflow Y. Misalnya hasilnya panjang ke bawah, nanti bisa kita tampilkan scrollnya. Kita buat overflow Y, itu scroll. Kalau terjadi overflow pada Y, kelebihan tampilan pada Y-nya, pada Y-axis-nya, itu kita akan tampilkan scroll. Oke. Juga kita kasih border.
border 1 pixel saja, garisnya solid, warnanya sama dengan yang tadi CCC. Oke, kemudian kita kasih padding juga 10 pixel. Selanjutnya kita kasih margin yang di atasnya dari ya kita coba saja kasih margin. Mungkin ini tidak berpengaruh ya. Margin ya mungkin nggak perlu kita kasih margin. Kita kasih saja box sizing, oke? Box sizing border box, oke? Mungkin itu yang perlu kita buat stylenya untuk ping resultnya. Oke, kita akan coba lihat tampilannya terlebih dahulu sebelum kita jalankan. Oke, ini sudah lumayan bagus ya. Oh ya, mungkin perlu kita kasih margin ya, margin topnya biar lebih rapi. Kita kasih margin top ya. Ya, margin top sekitar berapa itu? Sekitar 10 pixel mungkin. Kita coba lihat lagi. Ya, itu sudah ada marginnya biar terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Oke. Nah, ini kita akan coba langsung saja tes. Kita akan lihat apakah sudah terlihat lebih bagus dari tadi. Kita run saja main.py-nya, kemudian kita buka di browser. Kita jalankan misalnya google.com, submit. Masih tidak terlihat rapi ya, walaupun sudah masuk ke dalam boxnya ini. Mungkin kita akan kasih white space ya, oke? Kita kasih white space, kita akan coba kembali ke sini. Kita stop dulu. Di sini saja kita tambah white space. Ini pre-wrap, oke? Pre-wrap. Ini mungkin akan terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Kita akan jalankan lagi. Oke, google.com. Oke, ini sudah terlihat rapi dan kita bisa melihat ada scroll di sini. Scroll barnya. Jika terjadi overflow pada tampilan y-axis-nya, oke, memanjang ke bawah. Oke, ini sudah bagus. Uh, Kalian bisa saja mengubah lebar atau tinggi dari kotak kontainer dari div ping resultnya ini supaya lebih terlihat lebih rapi lagi. Oke, mungkin itu saja untuk tampilannya dan juga fungsinya sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat di mana tadi setelah kita lakukan pengembangan websitenya sampai ke titik yang sekarang ini, di mana sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak tahu tadi di prosesnya itu langkah apa yang kita tinggalkan, yang kita lalai. Sehingga sebenarnya website yang kita buat ini adalah vulnerable terhadap OS command injection. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil dari ping, oke? Ping resultnya. Nah, jika kita tambahkan komen tertentu di sini, misalnya kita jalankan 2 buah komen secara langsung, oke? Nah, komen yang dibutuhkan oleh webnya itu adalah ini, host, oke? Tetapi oleh seorang hacker, itu bisa saja disisipkan komen tertentu.
komen yang tidak diinginkan dengan menambahkan tanda pemisah dua buah komen. Karena ini pada Windows itu bisa kita gunakan tanda ampersand seperti ini ya. Tanda dan itu. Kemudian kita masukkan komen tertentu, misalnya komen dir. Kita akan lihat isi dari direktori di mana data dari web ini tersimpan. Oke. Nah, kita akan jalankan lagi, tekan submit, dan kita lihat hasilnya di bawah. Tidak hanya hasil dari ping yang ditampilkan, tetapi ada juga hasil dari direktorinya. Dalam bahasa Linux-nya itu adalah ls, nah dalam Windows itu dir. Oke. Nah, ini sangat berbahaya karena seorang hacker itu tidak hanya memasukkan komen dasar seperti ini dir, tapi bisa saja komen-komen lain yang sangat berbahaya seperti komen menghapus file ya, rm ya, menghapus file, menghapus directory, atau membaca file cat dan sebagainya, atau bisa dilakukan reverse TCP connection. Nah, ini juga sangat berbahaya. Nah, saya tidak bisa mendemokan reverse TCP connection-nya di sini. Saya akan membuat video terpisah dari yang ini. Nanti kalian bisa lihat di komen di bawah ataupun di deskripsi dari video ini ya. Saya akan lampirkan linknya di sana. Di situ akan saya jelaskan bagaimana cara membuat reverse TCP connection terhadap sebuah website yang vulnerable terhadap OS command injection. Oke, karena di sini di YouTube itu terbatas ya. Kita tidak dibolehkan untuk menampilkan hal-hal semacam itu. Bagaimana cara membuat reverse TCP connection terhadap sebuah website yang vulnerable terhadap OS command injection. Oke, nah sekarang kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang diminta itu adalah ping, ternyata yang hasil yang keluar itu bisa juga hasil yang lain, seperti hasil dari komen dir di atas. Kita akan kembali ke proses pembuatan dari main.py tadi. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Mungkin kita stop saja dulu. Nah, pada tampilan dari browser, web browser di sini, dari halaman web kita, itu yang nampak itu adalah input box. Nah, di sini user akan memasukkan input yang diharapkan oleh aplikasi dari webnya itu adalah input yang berupa host, baik domain name seperti google.com ataupun berupa IP address. Oke. Ya, kita belum coba IP address di sini. Mungkin saya cek dulu IP address di sini. Apakah bisa berjalan ya? IP config. Ya, ini adalah IP address. Kita coba ping IP address-nya di sini. Apakah juga bisa berjalan untuk IP address? Oh, ya, servernya sudah kita matikan. Ini tidak bisa berjalan. Sorry. Ya, kita kan coba saja untuk melihat apakah itu bisa dijalankan untuk IP address ya. Oke, masukkan IP address-nya. Kemudian submit. Ya, dan bisa untuk IP address seperti ini, bisa juga untuk google.com seperti tadi, domain name, atau facebook.com, atau yang lainnya. Oke. Nah, masalahnya adalah input yang dimasukkan oleh user di sini itu semuanya akan dieksekusi di main.py. Oke, kita tutup ini dulu. Kita akan lihat di main.py. Nah, di main.py ini, kita anggap saja kita adalah seorang web developer ya. Ini adalah pelajaran untuk kita, security lesson. Ketika kita mengembangkan fungsi main di sini, yaitu kita meminta input dari user, yaitu
request.form.get, oke, yang kita simpan ke dalam variabel host. Nah, kita lihat di dalam komennya di bawah, host ini kita masukkan secara langsung ya. Tidak ada proses-proses tertentu yang kita buat terlebih dahulu supaya hostnya ini lebih aman dijalankan melalui komen ini. Tidak ada. Ini setelah kita minta dari user, itu kita langsung masukkannya ke dalam komennya. Nah, ini adalah praktek pembuatan website yang tidak baik dan tidak aman, sehingga dapat menyebabkan website kita vulnerable terhadap, dalam kasus ini adalah OS comment injection. Oke, ini adalah salah satu hal kecil, sebenarnya hal kecil ya. Satu langkah saja kita miss, kita lalai, dapat berakibat hal yang sangat fatal pada website kita. Oke, akibat-akibatnya sudah saya jelaskan di pembukaan tadi ya. Bisa berupa data loss, server access, local network access, user ID level tadi bisa diedit, oke. Pokoknya bisa diambil alih otoritasnya oleh seorang hacker dari seorang admin itu. Jadi sangat berbahaya. Hanya satu langkah saja kita miss dari proses pembuatan website kita. Nah, apa yang missing di sini? What's missing ya? Apa yang kita lalai di sini itu adalah filtering. Kita tidak memfilter input yang dimasukkan oleh user ke dalam input box di sini. Jadi apapun yang dimasukkan oleh user akan selalu diproses. Oke. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita filter atau kita lakukan input validation terhadap host dalam kasus ini yang dimasukkan oleh user. Jadi setiap input yang dimasukkan oleh user itu akan kita validasi terlebih dahulu. Kita saring, oke? Misalnya jika dimasukkan selain dari host name, seperti tadi ada tanda ampersand, tanda dan itu. Jika ada tanda seperti itu, maka kita akan buat code-nya menolak ya. Kita tidak terima tanda seperti itu. Atau kita buat dalam bentuk regular expression ya. Jika pattern dari input yang dimasukkan oleh user itu tidak sesuai dengan pattern yang berupa host, baik itu pattern dari IP address ataupun pattern dari sebuah domain name seperti google.com yang ada .com, .co, .id misalnya, .org dan sebagainya. Jika patternnya tidak seperti itu, maka kita akan tolak. Oke? Nah, cara membuat input validation itu ada berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan regular expression. Di dalam Python itu disebut dengan regex ya. Jadi kalian bisa cek lagi ilmu regex kalian yang sudah kalian pelajari. Bagaimana cara menggunakan Python regular expression untuk mencari pattern-pattern tertentu di bahasa Python. Oke, nah sekarang kita akan perbaiki masalah ini. Okay. Kita akan memfilter host, membuat input validation. Jadi host ini kita tidak langsung kita masukkan ke dalam komennya untuk diproses, tapi kita saring terlebih dahulu. Kita akan buat sebuah fungsi di atasnya. Mungkin kita buat dengan menggunakan regular expression atau RE, ya kita import dulu RE-nya, import re. Oke, kita buat fungsi untuk memvalidasi sebuah domain atau IP address, def misalnya valid atau validate atau valid domain name. Di dalamnya kita masukkan parameter atau argumen domain name-nya. Oke, kita pertama buat pattern dari sebuah domain name. Kita beri variabel
nama variabelnya domain pattern, misalnya pattern dari domainnya. Untuk menggunakan regular expression ini, kalian bisa cek lagi di Google ya. Saya tidak akan jelaskan di sini. Saya akan langsung saja R, oke, raw string ya. R itu artinya raw string. Kemudian kita kasih tanda kurung. Kita akan cari patternnya yang berupa alphanumerik ya, yang berupa huruf sampai Z, oke, huruf kecil, dan juga dari A sampai Z huruf besar. Karena sebuah domain itu bisa saja dibuat eh, dengan kata apa saja ya, boleh-boleh saja. Dan juga bisa menggunakan angka. Untuk itu kita juga akan mencari angka 0 sampai 9, alphanumerik, oke. Setelah itu untuk sebuah domain, kemudian kita beri tanda strip seperti itu. Kita tutup kurung perseginya. Kita beri tanda plus, artinya bisa lebih dari satu pattern ya. Kemudian kita tutup kurungnya. Nah, setelah itu kita beri uh, tanda akhir dari sebuah kata atau white space sebenarnya itu ya. B itu untuk white space sebenarnya. Oke. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk patternnya, untuk mengidentifikasi sebuah pattern domain. Kemudian kita jalankan match. Kita cocokkan ya. Kita jalankan fungsi untuk mencari patternnya dengan menggunakan re.search. Re.search. Kita masukkan pattern yang sudah kita buat di atas. Domain pattern. Ya, kita akan cari domain patternnya ke dalam input yang dimasukkan oleh user, yaitu domain name. Domain name. Dan jika patternnya kita temukan, if match. Oke. Jika ditemukan patternnya, maka kita akan mereturn match.group 1. Oke. Ya, kalian bisa baca lagi cara menggunakan regular expression biar tidak bingung ya. Kenapa di sini match.group 1. Oke. Nah, setelah kita buat fungsi untuk memvalidasi sebuah domain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi index di sini. Host di sini akan kita filter menggunakan fungsi di atas. Oke. Untuk itu kita buat variabel host yang baru dengan nama yang sama. Nah, di sini kita masukkan fungsi di atas, valid domain name. Lalu kita masukkan host yang kita buat di atas, yang dimasukkan oleh user, yang ini, oke? Nah, itu dia di sini, dan ini. Ini adalah host, oke? Hostnya. Nah, itu sangat simpel sekali menggunakan regular expression atau regex atau regex ya, pronunciation-nya yang betul itu apa ya? Regex atau regex. Oke. Jadi sebenarnya hal yang sangat simpel seperti ini sering sekali dilupakan oleh seorang developer pemula. Nah, setelah kita validate seperti itu, maka hasilnya akan tervalidasi patternnya. Jika patternnya tidak seperti ini, maka tidak akan dijalankan. Oke, kita akan coba, akan kita tes menjalankan run di web browser. Oke, pertama kita jalankan apakah masih bisa berjalan seperti biasa, google.com, submit. Oke, masih bisa. Oke, masih bisa berjalan. Nah, sekarang kita akan tambahkan komen yang lain dengan menggunakan tanda penghubung and di situ, simbol and.
ampersand, kemudian kita masukkan komen dir seperti tadi. Apakah masih tetap bisa dijalankan atau tidak? Oke, submit. Dan hasilnya masih tetap sama seperti tadi. Hasilnya bisa keluar seperti ini, tetapi dirnya tidak ada. Hasil dari dirnya itu tidak ditampilkan. Oke, mungkin kita coba ulang lagi mungkin ya. Kita refresh, kemudian kita jalankan. Nah, benar sekali. Ini tetap dijalankan google.com-nya, ping untuk google.com-nya, tetapi komen dari dirnya ini itu sudah di-ignore, tidak dijalankan. Oke, jadi ini sangat simpel sekali, tapi sudah bisa menyelamatkan website kita dari OS comment injection. Tapi tidak cukup sampai di sini saja, karena seorang hacker itu banyak akalnya. Ya. Jika ini tidak bisa dijalankan, dia akan mencari cara-cara lain supaya masih tetap bisa menyisipkan komen-komen berbahaya di sini. Oke, itu kita tidak cukup hanya dengan menggunakan regular expression. Kita harus menggunakan cara-cara lain juga, misalnya dengan menggunakan modul-modul yang sudah secara khusus dibuat untuk mencegah atau untuk memvalidasi ataupun untuk input sanitization, input validation, misalnya SHLex ya. Kalian bisa cari modul SHLex. Saya lupa apakah itu modul SHLex itu masuk ke dalam standard library atau harus kalian download ya. SHLex seperti ini. Import SHLex. Oh, ternyata ini termasuk dalam standard library. Kalian bisa gunakan modul itu jika kalian menggunakan Python, oke? Nanti sama saja cara kerjanya. Hostnya ini kalian filter lagi dengan menggunakan SHLex. Nah, cara lainnya adalah dengan tidak menggunakan OS, operating system secara langsung. Kita tidak memanggil ya. Sebaiknya tidak memanggil OS secara langsung seperti ini. Ini adalah os.popen, proses open. Ini sangat berbahaya ya. Sebaiknya kita gunakan cara lain seperti menggunakan modul subprocess ya. Menggunakan modul subprocess itu akan lebih aman karena kita tidak langsung berhubungan dengan OS, dengan operating system. Dan cara lain lagi adalah kita mungkin harus sering-sering update melakukan security update, baik itu anti-malware, antivirus ya, kita hidupkan, kita aktifkan, atau firewall-nya kita aktifkan supaya bisa menolak paket-paket tertentu yang dikirimkan oleh hacker kepada website kita. Oke. Dan selanjutnya saya akan jelaskan cara melakukan reverse TCP connection. Dan ini adalah sangat berbahaya bagi sebuah website jika bisa dilakukan reverse TCP connection. Tetapi tidak di video ini, saya beri link di bawah, kalian cek saja di komen ataupun di deskripsi videonya.